Dari mana kalian menemukan seni suara ini? Yap, benar. Dari manapun kalian menemukannya, kami yakin kalian adalah para pendengar bijaksana. Akhirnya kalian menemukan seni suara ini. Karena begitu pula sebagaimana kami akan membawakan kisah bunga kemuning yang akan kami kemas dalam bentuk audio secara sistematis beserta ilustrasi sederhana sebagai pelengkap cerita yang manis. Dengan susunan penanggung jawaban setiap peran, untuk itu dengan saya Cecilia Anggun berperan sebagai pembuka dan penutup audio serta penanggung jawab naskah. Penanggung jawab desain Najwa Mutiara dan Aminah Nurjana. Penanggung jawab back sound Nawa Prama Erlangga. Najwa Mutiara berperan sebagai narator, Aminah Nurjana berperan sebagai Putri Kuning, Walisa Nur Fadila berperan sebagai antagonis, diantaranya Putri Merah, Jingga, dan Hijau. Muhammad Revansyah Fauzan berperan sebagai Raja, dan Nov Erlangga berperan sebagai prajurit. Ya, dan selamat mendengarkan. Gerak langkah kaki seorang raja yang adil dan bijaksana di dalam sebuah kerajaan. Ia memiliki 10 orang putri, tetapi malangnya sang ibu telah meninggal seusai melahirkan anak bungsu, sehingga ke-10 putrinya dijaga oleh pengasuh kerajaan. Ke-10 putri raja memiliki paras yang cantik dan jelita. Namun sayang, kecantikannya itu tidak senada dengan sikapnya. Mereka memiliki sifat yang buruk dan suka memerintah orang lain. Dan hanya Putri Kuninglah, sang bungsu, yang memiliki perilaku paling baik dibandingkan dengan ke-8 orang kakaknya. Di pagi yang begitu cerah, matahari mulai tampak di balik awan. Burung-burung berkicau, saling bersahutan menciptakan suasana yang sangat damai. Di pagi itu, sang raja akan pergi ke kerajaan lain untuk menjaga hubungan baik antar kerajaan. Sebelum pergi, raja mengumpulkan semua putrinya untuk menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh mereka. Wahai putri-putriku, pagi ini aku hendak pergi ke kerajaan lain selama beberapa minggu. Lalu, buah tangan apa yang kalian inginkan? Ucap sang raja tanpa menimbang-nimbang lagi. Si sulung, Putri Merah, berkata, Ayah, sudah pasti aku ingin perhiasan yang mahal. begitu pula putri lainnya yang tak ingin kalah dalam mengajukan permintaan yang serupa mahal dan mewahnya. Namun hebatnya, hanya Putri Kuninglah yang mendekat dan memegang lengan ayahnya sambil berkata, Wahai ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan keadaan gembira dan selamat. Sungguh baik perkataanmu, wahai putriku. Mudah-mudahan saja aku dapat kembali dengan selamat dan membawakan hadiah yang indah untukmu. jawab sang raja. Sang raja pun tersenyum mendengarnya dan segera meninggalkan kerajaan. Sepeninggalan sang raja, perilaku ke-9 putri itu semakin buruk. Mereka mencaci maki dan tak henti memerintah para pelayan. Alhasil, semua pelayan sibuk menuruti perintah mereka, sehingga taman kesayangan sang raja pun tidak terurus. Sang bungsu yang melihat para pelayan yang sibuk akibat perilaku ke-9 kakaknya pun akhirnya pergi ke taman sang ayah membersihkan dan mengurus taman tersebut. Saat membersihkan taman sang ayah, kakak-kakaknya yang melihat mencemooh apa yang dilakukan oleh Putri Kuning. Hei, lihatlah, tampaknya kita memiliki pelayan baru. Ucap Putri Jingga dengan jengkel.
pelayan, kami masih melihat banyak kotoran di sini. Ucap Putri Merah. Seusai itu, mereka langsung mengacak-acak taman lalu pergi begitu saja meninggalkan taman. Putri Kuning yang melihat itu merasa sedih, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa agar semua kakaknya bisa bersikap baik. Ketika sang raja kembali, para prajurit pun menyambutnya dengan baik. Selamat datang kembali, Raja. Akhirnya kau kembali dengan selamat. Lalu, ada yang bisa kubantu? Tidak, terima kasih, wahai prajuritku. Tetapi di mana putri-putriku? Baik, sepertinya semua putrimu sedang berada di teras. Kata prajurit tersebut. Baiklah, terima kasih. Aku sudah tak sabar menemui mereka. Jawab sang raja. Sang raja beranjak ke teras dan hanya melihat Putri Kuning sedang merangkai bunga seorang diri. Putri Kuning berlari menyambut kepulangan sang raja dengan antusias dan sukacita. Sementara kesembilan kakaknya asyik bermain dan sang raja kecewa akan hal itu. Keesokan harinya, walau seluruh putrinya telah diberikan cindera mata, tetapi masih saja ada yang iri. Salah satunya Putri Hijau yang melihat Putri Kuning memakai kalung batu hijau segera menghampiri Putri Kuning. Putri Kuning, harusnya kalung itu milikku. Mengapa ada di lehermu? Tanya Putri Hijau dengan perasaan yang iri. Kalung ini ayah yang memberikannya kepadaku, Kak. Sahut Putri Kuning singkat dan jelas. Tetapi Putri Hijau tidak menerima penjelasan Putri Kuning. Ia segera berlari menemui saudari-saudarinya yang lain. Kak, sebenarnya kalung hijau yang dipakai si Kuning itu milikku. Dia mengambilnya dari saku ayah. Katanya menghasut kedelapan saudarinya. Mendengar hasutan Putri Hijau, saudari-saudarinya pun menjadi panas hati. Mereka kemudian bersepakat untuk merampas kalung itu dari tangan Putri Kuning. Mereka pun bersama-sama menemui Putri Kuning. Setelah bertemu, mereka langsung memaksa Putri Kuning untuk menyerahkan kalungnya. Tentu saja, ia menolak dan perkelahian pun terjadi. Hingga kepalanya terkena pukulan dari sang kesembilan kakaknya dan meninggal saat itu juga. Lihat semuanya, bagaimana ini? Dia meninggal. Ujar Putri Jingga dengan keadaan panik. Dan kakak tertuanya pun berkata, Jangan panik, jangan panik. Kita harus segera menguburnya. Sebelum ada orang yang melihat. ucap Putri Merah. Kalau begitu, kita harus cepat menguburkannya agar ayahanda dan sisi kerajaan tidak mengetahui kejadian ini. Kata Putri Jingga kepada saudari-saudarinya. Putri Kuning pun dikuburkan di taman sang ayah dengan sangat rapi agar tidak terlihat. Sore harinya, entah mengapa sang raja merasa rindu dan ingin berbincang dengan Putri Kuning. Namun, karena tidak menemukannya, dia langsung memanggil para putri yang lainnya untuk menanyakan di mana keberadaan adik bungsu mereka.
persatu ditanyainya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau berterus terang. Mereka memilih tutup mulut dan pura-pura tidak mengetahui di mana keberadaan Putri Kuning. Khawatir akan keberadaan dan keselamatan putri bungsunya, Raja lalu menitah para prajurit kerajaan untuk mencarinya ke seluruh penjuru istana. Prajurit, bantu aku mencari keberadaan putriku. Teriaknya gusar. Baik, kami akan segera cari keberadaan Putri Kuning. Pencarian Putri Kuning selama berhari-hari hingga berminggu-minggu di seluruh penjuru istana tentu saja sia-sia belaka karena telah dikubur sangat rapi oleh saudari-saudarinya, hingga tidak ada yang bisa menyangkanya. Maaf yang mulia, kami sudah berupaya untuk mencari Putri Kuning, namun kami tidak menemukan. Di mana keberadaan putriku? Kau harus bersabar yang mulia Raja. Ucap prajurit tersebut. Hal ini membuat sang raja menjadi sangat sedih dan menyesal karena tidak mampu menjaga, merawat, dan mengarahkan putri-putrinya. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang egois, tidak peduli terhadap sesama, serta tidak patuh terhadap nasihat orang tua. Oleh karena itu, sang raja segera mengirimkan mereka ke negeri seberang untuk belajar akan budi pekerti. Tujuannya agar mereka bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan dapat saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Beberapa minggu kemudian, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Seru sang raja dengan heran. Sejak saat itulah bunga tersebut diberi nama bunga kemuning karena mengingatkan raja pada Putri Kuning. Selayaknya Putri Kuning, bunga kemuning memiliki banyak kebaikan. Bunganya dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, dan kulit kayunya dapat ditumbuk untuk dijadikan bedak penghalus wajah. Batangnya bagaikan jubah Putri Kuning, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, sementara bunganya putih kekuning-kuningan dan berbau sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Tambahnya. Demikian pula dengan kehidupan kisah bunga kemuning yang jika kita visualisasikan di kehidupan nyata, entah akan berperan sebagai apa kita dalam kisah tersebut. Dan besar harapan kami dari kisah bunga kemuning yang telah kami kemas dalam bentuk audio dilengkapi dengan ilustrasi sederhana. Kita semua dapat berperan sebagai bunga kemuning, karena pada dasarnya segala timbal balik sesuatu akan terus berlaku. Sebagaimana setiap kebaikan seorang putri kuning yang terus menjadi berkah bagi orang-orang di sekitarnya sedari hidup hingga akhir hayat. Dan terima kasih telah mendengarkan.